Berjumpa lagi semuanya di Warung Bude Yanti yang menyediakan berbagai jenis tobrut. Pada saat ini kita akan membahas sebuah donghua yang berjudul Wudong Qiansun Season 5 episode yang keempat. Pada spoiler di episode ini kita akan diperlihatkan dengan adanya peperangan melawan gelombang monster yang masih berlanjut. Lalu Lindong terlihat dengan sekuat tenaga menghabis para monster yang datang di benteng pertama. Namun pada saat ini justru gelombang monster terus datang semakin deras, sehingga para monster saat ini mulai menembus benteng ketiga. Lalu terlihat jika Jinmu pun segera mengerahkan formasi sektenya untuk menahan para monster. Bahkan terlihat para master pun kini mulai kewalahan menghadapi para monster itu. Namun tampaknya saat ini Meng Hongling dengan kemampuannya mampu menghadapi para monster yang datang kepadanya. Lalu saat ini Lindong yang melihat semuanya telah kewalahan sehingga membuat dia tidak tinggal diam, sehingga Lindong pun mulai meningkatkan kekuatannya untuk menghabisi para monster. Saat ini terlihat jika Lindong bersama Xiao Yan mulai turun ke bawah dan menggempur para monster di bawah. Lalu terlihat jika gelombang monster pun semakin deras sehingga hal itu memaksa Lindong untuk mengerahkan begitu banyak tenaganya untuk menghabisi para monster tersebut. Kemudian di sisi lain Xiao Huang pun tampak sedang memperhatikan Lindong, yang ternyata saat ini dia memang menunggu Lindong ketika tenaga Lindong benar-benar terkuras. Lalu benar saja saat Lindong kini mulai hampir kewalahan menghadapi para monster, Xiao Huang pun segera melesat maju menyerang Lindong. Akan tetapi tidak semudah itu untuk menyerang Lindong sang ahli lontong, karena pada saat ini Xiao Yan langsung meluncur deras menghantam Xiao Huang. Jelas Xiao Huang pun cukup kaget dengan hal ini, apalagi harimau terbang itu ternyata sangat kuat bahkan membuat dirinya benar-benar kewalahan. Lalu setelah mengatasi Xiao Huang saat ini Xiao Yan pun segera bergegas maju membantu Lindong kembali, dan dengan kekuatan mereka berdua yang kuat akhirnya mereka pun berhasil menghabisi seluruh monster yang ada di sekitarnya. Namun tiba-tiba saja tanah di sekitar Lindong pun bergetar, sehingga membuat Lindong dan Xiao Yan pun kini menjadi waspada. Saat ini Lindong benar-benar merasakan sesuatu bahaya besar sedang mendatanginya, dan benar saja tiba-tiba saja dari bawah tanah ini muncul monster raksasa kalajengking yang sangat besar. Jelas saja semua orang pun sangat kaget dengan kemunculan monster itu, namun saat ini Lindong berada di garis paling depan sehingga dia saat ini akan menjadi sasaran pertama dari monster besar itu. Lalu kini monster kalajengking pun mulai bergerak dan menyerang Lindong, kemudian Lindong pun dengan panik segera menghindarinya. Lalu Jinmu dan Xiao Huang pun tersenyum puas dengan nasib yang dialami Lindong, karena mereka menganggap kalau saat ini Lindong bernasib sangat sial dan mereka juga tidak peduli jika Lindong mati. Selain itu juga saat ini mereka menginginkan harta roh dan kristal iblis yang terdapat dari monster kalajengking itu. Sementara itu kini terlihat Lindong ternyata tidak gentar sama sekali dan justru di situ dia sangat bersemangat karena jika dia mendapatkan kristal iblis dari monster itu, maka Lindong akan segera dapat meningkatkan ranahnya ke ranah manifestasi tingkat lanjut, dan dengan segera saat ini Lindong menyerang kalajengking itu dengan menggunakan tombak buayanya secara bertubi-tubi, namun tampaknya monster itu begitu kuat. Melihat hal ini Xiao Yan juga tidak tinggal diam sehingga dia juga melancarkan tembakan-tembakan api kepada monster kalajengking itu. Saat ini terlihat jika pertarungan menjadi sangat sengit, akan tetapi Lindong yang kini bekerja sama dengan Xiao Yan tampaknya masih belum mampu mengalahkan monster kalajengking itu, sehingga Lindong pun kini lanjut mengeluarkan boneka roh darahnya untuk menambah serangannya. Saat ini boneka roh darah pun meluncur deras menyerang monster kalajengking itu. Melihat ini kalajengking pun tidak mau kalah dan balas menyerangnya juga sehingga pertarungan mereka pun begitu sengit. Saat ini terlihat jika Lindong dan Xiao Yan juga maju sehingga gabungan dari serangan mereka bertiga pun tampaknya begitu kuat. Namun monster kalajengking itu pun ternyata lebih kuat dari apa yang dibayangkan oleh Lindong.
karena saat ini monster kalajengking itu justru berhasil mengimbangi Lindong dan rekannya. Bahkan beberapa kali monster kalajengking mampu memukul boneka roh darah dan Xiaoyan. Diketahui jika hal itu diakibatkan oleh kekuatan roh jahat malam hari di medan perang kuno yang begitu kuat. Bahkan pengaruh roh jahat pun kini mulai mempengaruhi boneka roh darah Lindong, sehingga boneka roh darah Lindong pun kini mulai sulit untuk dikendalikan. Bahkan boneka roh darah itu pun kini justru akan menyerang Lindong. Atas hal ini Lindong pun kini sangat kaget sehingga dia pun segera menahan boneka roh darah itu. Pada saat ini Lindong terlihat mulai panik sehingga Xiaoyan memberitahu Lindong jika hal itu disebabkan oleh pengaruh roh jahat yang kuat di tempat ini. Mendengar informasi tersebut saat ini Lindong pun segera mengembalikan boneka roh darahnya ke dalam tubuhnya. Sementara itu di sisi lain kini diperlihatkan Ling Yingzu yang saat ini sedang terbang di atas medan perang kuno. Diketahui jika Ling Yingzu berada di sini atas perintah penguasa sektenya yaitu Sekte Pemurnian Tertinggi Surga, yang dimana Guru Ling Yingzu mengatakan bahwa di dalam medan perang kuno ini ada pergerakan yang tidak biasa dan benar saja Ling Yingzu pun mulai merasakan kedatangan energi yang sangat kuat. Kini terlihat di atas langit di medan perang kuno ada sosok yang sangat besar yang melintas. Sosok itu seperti naga api mempunyai kulit yang keras berwarna merah darah dan mempunyai beberapa pasang sayap yang lancip bahkan ekor panjang yang juga tajam. Terlihat jika monster naga itu kini mulai terbang melintasi langit merah di medan perang kuno. Saat ini terasa jika aura jahat dari monster itu sangat kuat dan di matanya kini tampak simbol kuno yang saat ini tampaknya sedang mempengaruhinya dan membuat aura membunuhnya semakin besar. Namun tiba-tiba saja Ling Yingzu kini datang di hadapannya. Melihat kedatangan Ling Yingzu, monster naga api pun segera mengerahkan kekuatannya. Saat ini dia pun mengeluarkan petir api yang bercabang dari tubuhnya dan dari tiap cabang muncul segel-segel merah. Lalu segel-segel itu pun dengan cepat mengeluarkan tembakan api yang menembak Ling Yingzu. Menghadapi hal itu Ling Yingzu pun segera menjentikkan jarinya sehingga dari situ keluar tembakan energi biru yang sangat kuat dan melesat ke depan. Kemudian kedua kekuatan itu segera bertabrakan dan mengeluarkan ledakan yang sangat besar, bahkan lendangan itu segera dirasakan oleh Xiao Diao sehingga dia pun segera mengatakan kepada Lindong kalau dia merasakan energi yang sangat kuat di medan perang kuno ini, bahkan jauh melebihi energi dari monster kalajengking yang sedang Lindong hadapi sekarang. Tentu saja Lindong pun kaget mendengarnya dan dengan segera membuat tatapannya Lindong pun menjadi dingin kepada monster kalajengking di depannya. Lindong pun kini bertekad akan segera menyelesaikan pertarungan ini dan dia pun tak punya pilihan lagi. Lalu dengan segera Lindong pun mengeluarkan jurus pamungkasnya yaitu belantara besar memenjarakan surgawi. Seketika sosok kuno raksasa tangan 6 pun mulai muncul di belakang Lindong. Lalu tanpa ragu Lindong pun segera menyapukan tangannya sambil berteriak satu jari memenjarakan surga dan bumi dewa kuno. Seketika tangan 6 pun mulai menjelurkan satu jari besarnya dengan deras dan ledakan itu sangat keras saat jari besar itu menghantam tubuh monster kalajengking. Atas hal ini membuat tubuh kalajengking itu pun sempoyongan dan terluka parah. Namun Lindong tidak berhenti di situ saja karena dengan cepat Lindong melesat maju dengan sambil merilis tubuh bayangannya, sehingga dengan secepat kilat Lindong pun kini dengan tubuh bayangannya mencabik-cabik monster kalajengking itu dengan tombak buaya langitnya yang kini menjadi senjata andalannya. Lalu seketika monster itu pun kini ambruk dan tidak berdaya bahkan monster itu pun kini benar-benar telah tumbang. Sontak saja atas kejadian ini membuat Xiao Huang dan Jinmu pun kini sangat kaget melihat Lindong yang ternyata mampu mengalahkan monster kalajengking besar itu. Lalu terlihat jika Lindong saat ini merasa sangat puas. Lalu dengan cepat dia pun segera mengeksekusi tubuh monster besar itu. Kemudian dari tubuh monster itu kini muncul kristal binatang iblis yang sangat besar yang mengandung sangat banyak pil nirwana.
Namun tiba-tiba saja tanpa diduga Jinmu pun segera menembakkan kekuatannya ke arah Lindong agar dia dapat merebut kristal binatang iblis monster kalajengking itu. Namun dengan tenang dan sambil nyebat Surya 16 Lindong pun segera membalas tembakan itu. Tentu saja saat ini Jinmu pun kesal karena tembakannya dengan mudah dimentahkan Lindong begitu saja. Namun dia pun segera menyembunyikan kekesalannya dan mulai mendekati Lindong. Saat ini terlihat jika dia sedang mencoba baik-baik dengan mengatakan kepada Lindong, jika Lindong mau menyerahkan kristal binatang iblis itu dan seni bela diri manifestasi belantara besar kepadanya, maka dia akan memberikan Lindong keamanan di medan perang kuno ini. Mendengar hal itu jelas saja Lindong sang penjual lontong gondrong pun sangat marah dan dia pun balas mengatakan kepada Jinmu, kalau Jinmu bahkan melindungi diri sendiri saja tidak becus, lantas bagaimana jika dirinya ingin melindungi orang lain? Lalu tanpa pikir panjang Lindong pun segera murnikan harta itu di depan Jinmu. Jelas saja hal itu membuat Jinmu syok dan dia pun segera marah-marah kepada Lindong karena saat ini harta buruannya benar-benar telah diserap Lindong. Lalu selang beberapa saat cahaya terang pun memancar dari tubuh Lindong dengan tatapan dingin Lindong mengatakan kepada Jinmu, "Hai Jinmu, dengan kekuatanmu sekarang ini kau pikir kau bisa memerintah semua orang?" Lalu tanpa diduga saat ini cahaya di tubuh Lindong mulai membesar dan meledak karena Lindong kini benar-benar telah menerobos ke ranah manifestasi tingkat lanjut. Lalu adegan ini juga mengakhiri jumpa kita di Warung Bude Yanti Permai.